Jadi jalan masuknya itu harus ngelewatin komplek perumahan warga ya. Kalian bisa lihat nih ada tulisan Chinese-nya. Mungkin ini ya, tapi aku nggak bisa baca aksara Chinese. Ini juga. Ini yang tadi kita lihat, ini pintu masuk. Tadi yang kita lihat ini. Ya ini dia nih. Oh jadi tombnya mereka, kuburan mereka tuh juga gampang dikenali. Karena kuburan mereka itu dari cuma kayu aja. Jadi 14. Jadi dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4. Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Jumpa lagi ya, hai. Di channel Mona Meninggalkan Jejak, di mana setiap langkah ada cerita dan setiap rasa meninggalkan kenangan. Yuk, aku sekarang mau pergi ke Japanese Cemetery. Kuburan Japanese gitulah, peninggalan-peninggalan zaman perang. Yuk, ikutin aku. Oh boleh tuh. Jadi jalan masuknya itu harus ngelewatin komplek perumahan warga ya. Tempatnya kecil. Tapi aku mau lihat apakah bougainville-nya udah mekar semua. This one. Yuk. Oh kayaknya yang di ujung itu tuh banyak orang. Banyak orang apalagi ke sana. Udah gerimis rintik-rintik teman-teman. Bagus rumahnya, model lama. Lihat pohonnya bagus banget. Pohonnya bagus banget. Ini orang-orangan robot nah. Dari pot tanaman dibikin kayak orang-orangan. Tuh. Jadi dari belokan tadi ada 3 cabang kan, 1 tengah ke sini. Kamu pilih yang tengah, Chuanho apa tadi gitu loh kalau nggak salah. Nih dia nih. Masuknya deket guys. Situ aja teman-teman. Tempatnya kecil tapi bagus banget. Aku dulu pernah kesini guys. Udah lama banget. Ini Japanese monk deh kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah. Di bulan-bulan Agustus, bulan September itu bougainville-nya, bunga kertasnya mekar semua. Ini aku lihat nih ada. Dia nggak ada keterangannya, nggak ada. Jadi dia tempatnya ini nggak ada keterangan, tapi di bawah pohon apa sih ini? Pohonnya cakep banget deh kayaknya. Coba lihat nih pohonnya. Modelnya kayak kecil-kecil gitu, tapi bukan pohon akasia. Jadi kayak pohon, aduh apa ya? Kalau dilihat itu ya, kalau dari dekat nih ya. Kalau misalnya nggak aku video ya, lihatnya langsung nih, lihat nyata nih. Kayak pohon mainan daunnya, kayak mainan. Jadi nggak asli gitu, padahal asli guys.
Aku nggak bisa Chinese, tapi di tomnya itu ada ini, ada tulisan-tulisan Chinese-nya gitu. Jadi apa-apa aja gitu loh. Siapa? Coba nanti saya tanya sama bapak ini. Apa Pak itu artinya Pak? Ada Chinese-nya. Nih, ini kalau kalian bisa lihat nih ada tulisan Chinese-nya. Mungkin ini ya, tapi aku nggak bisa baca aksara Chinese. Ini juga. Jadi dia bentuknya juga unik. Dia cuma pakai ini aja. Apa ya, udah begini aja, simple, dan hampir semuanya rata-rata mirip. Oh, ada burung-burung tuh di bawah pohon banyak banget tuh. Oh, ini nih, History of Cemetery Park. Oh, 19th century. Japanese brothel owner Tagajiro Fukaki. Dia mendonasikan 7 acre itu berapa sih? Ini sebenarnya nih tempat tanaman karet ini, farm pohon karet ini, yang dijadikan tempat pemakaman wanita-wanita Jepang. Begitu sih kalau aku translatekan ya. Terus pemerintahan Inggris memberikan ini. Pemerintahan Inggris memberikan permission lah. Dia udah kasih permission buat pakai ini di tanggal 26 Juni 1891. Terus semenjak tahun itu dipakai sebagai tempat pemakaman warga negara Jepang. Orang-orang Jepang yang ada di sini. Terus pada Perang Dunia Kedua ini 1942 sampai 1945 itu dipakai untuk menguburkan warga-warga sipil orang Jepang sama tentaranya yang kehilangan nyawa mereka lah ya di dalam pertarungan atau karena sakit. Setelahnya tidak ada yang pernah lagi dikuburkan di sini sampai semenjak tahun 1973 gitu loh. Karena ini salah satu dari 42 kuburan yang prohibited by the government. Jadi kayak dia limited gitu loh sama government, itu dikasih ada sama pemerintahan itu kayak ada ininya lah pokoknya. Nggak boleh sembarangan orang gitu lah. Kan aku menerjemahkan. Kasih lihat. Terus ini juga tempat-tempat orang-orang prostitusi Jepang, warga negara sipil, tentara yang ada di sini. Ini, dibilangnya ini cemetery parknya which is the largest in, yang terbesar di Southeast Asia, Asia Tenggara ini, Asia Tenggara, yang menceritakan tentang sejarah Jepang sama Singapura. Jepang Asosiasi, apa sih itu bahasa Indonesia? The Japanese Association, Jepang Asosiasi lah ya. Singapore maintain the park which is of the. Oh, ini jadi diasrikan, dilestarikan sama pemerintah Singapura karena ini suka dikunjungi sama student-student, murid-murid dari Jepang. Terus orang-orang Jepang sama turis-turis gitu lah, warga-warga negara Jepang yang di sini. Oke, ini baru sejarahnya dari tahun 1891, 1915, 1942. Yuk kita ke tempat lain. Oh, ini namanya Hinomoto-ji Josun. Ini dia. Pacific War ended in August nanti. Oke, aku sendiri nggak tahu Pacific War itu apa. Kalau aku sih taunya kayak movie gitu aja ya. Sekitar 8.000 warga negara Jepang yang tinggal di Singapura itu dievakuasi ke camp terdekat Wiswase in Jurong. Waktu itu campnya ada di Jurong. Waktu mereka menunggu kendaraan balik ke negara mereka. Setelah ini ya,
angkutan yang pertama sama kedua itu tinggal, masih ada beberapa banyak wanita yang kayak terlantar gitulah, restless, masih belum dipulangkan. Terus mereka kekurangan makanan, ada penyakit, satu sama lainnya menjangkit gitu kan ya. Bahkan ada yang bunuh diri. Jadi iya, is woman. Nah, oh oke, ini jadi woman. Jadi selama di Jurong Camp itu, di camp yang di Jurong itu meningkat, jadi yang meninggal itu ada sekitar 41. Nanti di tahun-tahun kemudian ada satu orang Jepang manajer yang ada di Katong, namanya Koshizu Imai. Dia berinisiatif untuk membangun ini Hinomoto Jizo, Deity Guardian of Japan. Known as Deity Guardian of Japan. Oh, di entrance-nya, di tamannya tutupnya jam. Aku udah mulai keringetan. Tamannya tutupnya jam 7. Jadi kalau kalian mau berkunjung ke sini, mau lihat bougainville bermekaran, itu datangnya di bulan Juli, Agustus, September, ya. Tapi jumlahnya kayaknya lebih deh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, lebih dari 41. Nih, Japanese Cemetery Park-nya. Ini kayaknya mapnya lucu ya. Ini Chuanho Avenue, jadi kalian datang ke Chuanho Avenue ini. Sebenarnya parknya nggak gede-gede banget sih. Cuma gini gitu aja. Ini yang tadi kita lihat, ini pintu masuk. Tadi yang kita lihat ini. Ya ini dia nih. Jadi dikasih tahu ini. Jadi dia bergambar. Ini spot-spot foto Instagramable. Memang udah dari beberapa tahun yang lalu ini. Jadi kalau mereka ini, tapi bagusnya memang pas lagi bougainville-nya lagi bermekaran ya teman-teman. Ya itu yang tadi aku bilang, di bulan Juli, Agustus, September. Jadi summer yang kayak mana. Nah itu keluar semua bougainville. Kalau misalnya bulan Desember itu nggak terlalu banyak. Aku pernah datang segini bulan Juni atau Mei juga nggak terlalu banyak. Yuk kesini, kita ke arah situ yuk. Duduk sebentar yuk. Sit down for a while. Hot. Dulu aku datang sini lagi hujan, jadi teduh banget, nggak terlalu panas. Ini ada airnya nggak? Ada guys, ada airnya guys, ada airnya nih. Dulu aku juga pernah deh kayaknya nyalain airnya. Ada nama-nama pendonornya, individual donor apa corporate donornya. Ini nama-nama pendonornya. Jadi supaya kuburan ini tetap termaintain. Ini yang individual donornya. Di sebelah sana lagi nih yang kenapa ada lalat, corporate donornya. Jadi perusahaan-perusahaan mana aja yang mendonorkan dana. Indonesia donor. Angin. Pohonnya ini tua banget nih kayaknya. Oh ini juga ini juga kuburan nih kayaknya. Apa kuburannya bukan ya? Sebelah sana sih kuburan, kayak kuburan juga deh. Duduk yuk. Itu si bapak nggak tahu, dia keliling nyeterin ini kuburannya. Mungkin dia mau lihat-lihat kali. Itu dia.
Sebenarnya sih denah layoutnya ini sama aja. Seperti yang aku bilang tadi, dia kecil tapi lumayan lah. How? Go one down. Last time there's an oldest grave there. Okay, Ken, let's go. Apa? Akar tanamannya keluar. Keluar dari sela-sela ininya. Ini lucu deh. Batu nisannya gepeng, terus ada kayak lambang star bintang gitu. Nah, ini yang aku maksud. Kalau ini berbunga semua bloom gitu ya, mekar tuh, ini tuh cakep banget. Ini aja udah banyak dijadiin tempat buat foto-foto tuh karena ini. Taman ini. Ini kalau kayak aku. Bougainville tuh warnanya pink keungu-unguan, kayaknya sih pink keungu-unguan di sini. Bougainville-nya. Sama ya, di mana-mana tuh selalu ada namanya pohon Kamboja kalau di kuburan. Ini ujungnya guys. Naik tangga sedikit, kita ngiterin ini satu ini. Pohon Christmas. Aku rasa ini kuburan juga kali ini penandanya. Cuman memang nggak ada namanya. Aku rasa yang kecil-kecil kayak gitu tuh kuburan yang kecil itu, I think children is it? Because small mah. Aku kasih lihat story. Karayuki-san Serebodai. First prostitute. Yeah, is believed to be the first Japanese prostitutes arrive in Singapore in around 1870. Jadi kenapa namanya itu Karayuki-san? Jadi kalau dulu Jepang ya, Japanese Jepang itu ya, wanita-wanita Jepang yang pergi ke Cina atau ke Asia Tenggara bekerja sebagai prostitut itu pelacur ya, wanita panggilan lah ya. Mereka akan dipanggil sebagai Karayuki-san. Artinya itu those going to China, berarti mereka yang pergi ke Cina gitu loh. Oh, jadi tombnya mereka, kuburan mereka itu juga gampang dikenali karena kuburan mereka itu dari cuma kayu aja. Ini apa? Jadi kuburan ini tuh ada ceritanya. Jadi tadi aku udah keliling beberapa tempat, terus aku udah lihat cerita-ceritanya tuh apa aja mereka ceritain di sini, sejarahnya dari sejarah Jepang Singapurnya gitu. Ini Futabate Shime Tatsunosuko Hasegawa. Jadi dia kayak sarjana gitu, sarjana literal Rusia gitu lah apa ya. Dia juga sebagai translator yang translatein, sebagai penulis juga. Tapi ini bukan grave-nya dia ya, bukan kuburannya dia, ini juga cuma monumen aja. Dia itu dia menginfluence banyak banget di history, jadi sejarah Jepang, literatur Jepang itu. Oh, dia meninggalnya kayaknya sih Japanese lah.
Dia meninggalnya karena apa yuk teman-teman? Dia meninggalnya karena TBC. Waktu dia menempuh perjalanan ke Indian Ocean, jadi ke lautan India. Indian Ocean lah, waktu dia mau pulang ke Jepang. Terus bodinya dia, mayatnya dia itu dikremasi di Crematorium on the Hill of the Pasir Panjang. Oh berarti di Singapura dikremasinya. Baru disemayamkan di yang gue bilang tadi Somei Cemetery di Tokyo itu. Gitu. Oke. Katanya ini yang paling oldestnya, yang paling tua. Aku tadi kelewatan. Yuk kita lihat apa cerita di balik monumen ini, monumen batu ini. Is it this one? Oh ini yang aku bilang ada Tom kecil. Thomas I meninggal di tahun 1889. Dia itu lahir di Nagasaki Prefecture ya. Jadi ini di Japanese Cemetery ini yang paling tertua yang ditemukan. Jadi waktu itu udah dipakai sebagai kuburan sebelum diofisialkan sama pemerintah kolonial kolonial Inggris di tahun 1891. Oh, nggak bisa terbaca karena mungkin pengaruh cuaca juga. Tapi di situ bisa dibaca sebagai Singapore Malay 15. Oh, berarti dia ini salah satu wanita panggilan yang disebut tadi aku itu Karayuki-san. Dia sebagai salah satu Karayuki-san. Iya. Ini jadi, nih kalau kalian lihat nih ya, jadi gini nih. Dia nih 14. Nih kalau aku hitung ya, ada 14 tom ya. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi ya 14, jadi 14. Jadi dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 of Tom of Karayuki-san. Jadi 14 tom wanita panggilan. Tapi yang paling pertama itu yang ditemukan ini yang dipercayai sebagai tom tertua. Yang namanya itu tadi disebut Thomas I. Dia yang paling pertama ditemukan sebelum ini tempat ofisial diofisialkan sama diresmikan sama pemerintah Inggris waktu itu pada tahun 18 berapa itu. Nah di samping-sampingnya ini adalah para wanita panggilan juga, jumlahnya 14. Tadi aku pikir apa? 14 tomb, 14 graves. Ternyata ini, kalau dihitung memang benar 14. Oke, respect dulu, respect. Soalnya mereka kan meninggalnya udah lama ya. Ini ada yang kasih bunga. Ini kan perbandingan aja ya. Ini aku perginya ke Japanese Cemetery. Nanti ada satu tempat namanya Kranji War Memorial. Itu juga tom, tapi tomnya itu kuburan-kuburan yang ada yang tertata rapi. Itu tempat orang-orang yang meninggal pada Perang Dunia Kedua itu. Nanti aku kapan-kapan bawa kalian ke sana. Itu tempatnya bagus banget. Tapi perginya pas cuacanya dingin-dingin aja gitu ya. Kalau nggak panas nyenget. Di agak atas bukan. Oke, ini jadi ini ada batu di sini ya. Ini batunya. Aku nggak tahu ini batu apa. Aku juga nggak tahu apa ini artinya apa nih. Kamu bisa baca nggak? Kayak Chinese tapi kayak ada tulisan Jepangnya. Apalah itu? Tapi kok mirip-mirip yang bawah itu kayak Chinese. Yang paling bawah. Ini namanya Kano Uyama. Dia lahir di tahun 1889, meninggalnya di tahun 1942. Jadi dia itu adalah putra pertama dari Eiichiro Uyama. Dia inventor dari
Nah, kalian tahu nih pasti. Obat nyamuk bakar yang ngelingker-ngelingker. Yang ngelingker-ngelingker di rumah oma-oma kalian, rumah-rumah kita dulu, kan belum ada semprotan nyamuk. Nah, dia inventor of mosquito coil incense. Nah, dia juga penemu dari Dainihon Joko. Aduh, apalah itu Jojukigu. Gitulah pokoknya. Ini jadi ininya aja. Dia meninggalnya di Sumatera, Indonesia. Indonesia. Waktu pesawat yang ditumpanginya dia itu kecelakaan. Kecelakaan waktu ya setelah took off dari Sembawang Airbase. Jadi gitu ceritanya. Yuk. Aku tunjukin sesuatu unik banget. Ada burung di atas batu nisan. Bougainville-nya dikembangin sama yang warna merah. Bougainville-nya ada warna merahnya. Tuh. Aku pikir warna pink-pink ungu aja. Ternyata nyampur tuh. Tuh guys. Nyampur. Ya, terbang. Lambat dianya mah. Oke, teman-teman. Jadi sampai di sini video aku mengenai sejarah kuburan Jepang ini, Japanese Cemetery ini. Jadi kalau kalian datang sini, kalian main gitu kan, jangan cuma asal lewat aja, tapi kalian baca deh, baca. Di situ ada tuh sejarah-sejarahnya. Jadi ini ada history Singapore Japanese-nya, sejarah Jepang sama Singapurnya waktu zaman peperangan dulu ya, Perang Dunia Kedua. Ini ada beberapa juga founder-founder dari mereka yang tinggal di Singapura gitu. Itu menarik. Aku nggak sempat, aku bukan nggak sempat. Tadi udah keliling beberapa. Tadi aku bacainnya tuh cuma yang menurut aku menarik gitu loh, karena ke sebelah sana di gitu tuh kan jalannya agak susah ya. Aku nggak enak aja kalau harus nginjek-nginjek kuburan yang nggak ada disediain jalan gitu. Ya respect aja sih sebenarnya. Nah jadi aku tadi ke tempat yang memang gampang aku jangkau, bisa aku ceritain juga gitu. Jadi kita ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.